Haleluya, salam saudara-saudara. Ada video dari Yudas Iskariot, marga Yudas Iskariot, yaitu saya lihat dulu catatan saya. Si Iskariot ini nomor berapa sebagai Yudas Iskariot ini? Nomor berapa si Kainama ini Yudas Iskariot nomor berapa? Ntar dulu catatan saya ini nomor berapa si Kainama ini, kok nggak ada catatan saya, kok hilang mana-mana itu orang yang saya catat, kok nggak ada, sorry. Kita lihat dulu videonya si Kainama yang pelin-pelan. Dia adalah kepala bagian congor Yudas Iskariot. Kalau benar-benar jangan paksa orang Islam mengucapkan selamat Natal, selamat Paskah. Jangan paksa orang Islam ikut-ikut Happy New Year 5, 4, 3, calm down. Kalau memang kamu muslimah yang baik di Republik Indonesia, ayo kita sama-sama gini. Selamat Hari Natal kepada saudara Kristen dan Katolik. Selamat Hari Natal. Kita nggak butuh orang Islam ucapkan. Memang iya. Waktu saya dulu di sana, saya tidak minta orang Islam ucapin selamat, benar Tuan Guru. Benar Tuan Guru, nggak pernah. Ketika saya di sana, saya nggak pernah ngarepin orang Islam datang selamat datang. Enggak. Kami tidak diajarkan untuk itu. Dan saya tidak mengajarkan orang Kristen untuk mengharapkan ucapan selamat Natal dari orang Islam. Kebenaran itu memang pahit kalau benar-benar. Jangan paksa orang Islam mengucapkan selamat. Hargai beli. Kainama itu ternyata dia adalah marga Iskariot nomor 5. Nomor 1 itu Rudi Yohanes, yang kedua Ruben Onsu, yang ketiga sekretaris umumnya adalah Felix Yau. Nomor 4 adalah Donditan, kepala bagian penerangan, dan Kainama itu bagian congor. Terima kasih untuk Kainama. Saya live di TikTok dan juga untuk rekaman di YouTube mengenai pengucapan selamat Natal itu haram apa halal, boleh atau tidak. Sebenarnya ucapan selamat Natal itu ya biasa-biasa saja, sama aja dengan selamat pagi, selamat sore, selamat bobo, selamat makan, dan sebagainya. Hanya Islam ini memang cari akal-akalan dengan Saifuddin Ibrahim yang akan menerangkan tentang apakah hukum mengucapkan selamat Natal bagi seorang muslim, boleh atau tidaknya mengucapkan selamat Natal itu menjadi pertanyaan tiap kali mendekati tanggal 25 Desember yang diyakini oleh sebagian umat Nasrani sebagai hari lahirnya Yesus Kristus, atau dalam Islam disebut Isa Al-Masih. Sejatinya ada perbedaan pendapat di kalangan ulama menyikapi hal ini. Ada ulama yang mengharamkan dan ada yang membolehkan. Yang mengharamkan selamat Natal daripada Quran surat ke-25 ayat 72, walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kiroma. Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. Jadi sebenarnya begini, bahwa orang-orang yang mendapatkan kemuliaan di antaranya adalah orang yang tidak memberikan kesaksian palsu. Sementara yang mengucapkan selamat Natal
dianggap memberikan kesaksian palsu atas keyakinan umat Kristen yang menganggap Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan dan membenarkan kelahirannya pada tanggal 25 Desember. Yang pertama, para sejarawan berbeda pendapat tentang keabsahan kelahiran Yesus 25 Desember itu. Selain ayat di atas, ada yang dijadikan acuan mengucapkan selamat Natal, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk dari golongan kaum yang tersebut. Ahmad 4031. Abu Daud maksud saya, bukan Ahmad. Nah, saudara-saudara, sekarang ini sudah terlanjur, apalagi si Iskariot Kainama tadi, akal-akalannya seolah-olah sudah ada toleransi dan damai. Bagi kami, orang Kristen gak ada masalah, lo mau mengucapkan atau tidak, masa bodoh. Tetapi permasalahannya, apakah orang Islam itu haram berdasarkan fatwa MUI bahwa mengucapkan selamat Natal itu haram? Ini sudah keterlaluan. Nah, nanti saya akan bahas di belakang. Oleh karena itu, orang-orang yang mengucapkan selamat Natal dianggap sama dengan menyerupai umat Kristiani, hingga ia bisa dianggap sama dengan mereka, maka mengucapkan selamat Natal adalah haram. Kenapa HP tidak diharamkan? Oi, Dul, kenapa? Jawab. Emang orang Islam yang pakai HP itu duluan pesawat terbang? Haram dong. Kenapa? Karena menyerupai orang Kristen. Yang bikin pesawat terbang juga orang Kristen. Bagaimana itu, Somat? Somat, jawab kau. Jangan berkadal-kadalan aja kau. Dengan demikian ada setidaknya dua alasan yang dijadikan dasar oleh sebagian ulama yang mengharapkan umat Islam mengucapkan Natal kepada Nasrani. Pertama, mengucapkan Natal adalah salah satu bentuk persaksian palsu. Ini bohong besar. Yang kedua, mengucapkan Natal dianggap perbuatan menyerupai umat Nasrani. Sementara itu, mayoritas ulama mazhab fikih mengharamkan dengan berbagai macam argumentasi. Sania mengundang Anda untuk melakukan co-host bahwa mengucapkan selamat Natal adalah persoalan akidah. Enggak ada. Saudara-saudara, gini. Saudara Muslim, Al-Quran Maryam surat ke-19 ayat 33, wassalamu ala yaumu wulidtu wa yauma amuta wa yauma ub'atsu hayya. Selamat ketika aku lahir, ketika aku mati dan bangkit hidup kembali. Mestinya wajib Muslim berdasarkan ayat ini mengucapkan selamat Natal. Entah tanggalnya berapa atau apa, nggak ada urusan. Ya, Quran sendiri mengucapkan selamat Natal surat 19 ayat 33. Ayo, mau ngomong apa kau? Ya, selamat Natal saudara-saudaraku di seluruh Indonesia. Mari kita jadikan Indonesia ini tumpuan kaki Tuhan, agar saudara-saudara tahu bahwa Indonesia ini 10 tahun yang akan datang akan menjadi negara Kristen terbesar. Tetapi semua kita harus bekerja sama untuk membangun penginjilan, membangun jaringan, dan melakukan kegiatan terus-menerus. Dan hamba Tuhan jangan ribut. Woi, hamba Tuhan, pendeta-pendeta jangan ribut. Ribut denominasi, bangun lagi, ribut lagi, bangun lagi, bikin lagi denominasi. Di Indonesia aja 350 lebih denominasi ada yang masih hidup.
Emang kenapa harus banyak denominasi? Woi, pendeta Indonesia. Itu lihat itu saudara-saudara yang teriak-teriak 5 kali sehari di masjid itu. Itu sasaran kita. Woi, Kain Nama. Dengar baik-baik kamu ya. Tobat kamu. Saudara-saudaraku yang muslim, tinggalkan keyakinanmu itu karena pasti keyakinan itu membawa kamu ke neraka. Sedangkan ikut Yesus sudah dipastikan masuk surga. Amin. Amin. Enak aja dibilang. Jadi Kain Nama ini nggak jelas, saudara-saudara. Ya, tidak. Lalu ngomong seolah-olah dia itu pernah memerintahkan orang Kristen untuk tidak perlu berharap agar minta-minta diucapin selamat. Ya, lu ucapin selamat sudah terjadi, kami tetap selamat. Kenapa? Iman yang benar adalah percaya Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami nggak percaya Muhammad Juru Selamat. Nggak ada cerita. Naikin Muslim. Nanti aja. Saya lagi bernarasi. Ya, yang di sono, yang di YouTube, saya hanya rekam. Bagaimana dengan Maulud Nabi? Bukankah itu menyerupai Natal dalam Kristen karena Maulud Nabi itu mengikuti Natal? Jawab sendiri deh. Jadi Maulud Nabi, ulang tahunnya Nabi Muhammad itu ngikutin Natal. Jadi muncul 700 tahun kemudian barulah ada ibadah Maulud Nabi. Nah, di sana dibacakan berjanji, dibacakan sejarah Muhammad, dan bagus itu Maulud Nabi itu. Tetapi itu menjadi ibadah bid'ah. Ibadah yang akan membawa Muslim sendiri neraka. Kenapa? Karena tidak diadakan oleh Nabi, tidak pernah diceritakan oleh Nabi tentang Maulud itu. Nggak ada Maulud Nabi, saudara. Enak aja. Ada amplop. Amplop. Dapat $100. Terima kasih ya. Siapa yang ngirim amplop saya ini? Nggak ditulis. Ada angpau. Terima kasih. $100. Lupa ini. Emang ruwet. Ada lagi amplop. Dapat 100. Haleluya. Saya mau buka lagi ini. Ada nggak ini amplop? Kosong. Dapat $200. Boleh nggak di TikTok buka-buka? Ada lagi. Ada $300. Berkat Tuhan itu melimpah. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang ngirim $300. Saya nggak tahu, pokoknya Tuhan Yesus yang membalas Anda semua yang telah ngasih uang ini untuk Natal. Geda Bruce, iya, tai aku mencret. Muslim ini kalau ngelihat saya tampil tadi, satu akun saya ditombak sama mereka. Ini terpaksa saya live sendiri ini. Sambil saya rekam di YouTube. Jawab sendiri deh, bagaimana dengan Maulud Nabi itu? Karena Maulud Nabi itu menyerupai Natal. Tapi bagaimana hukumnya ulang tahun orang di dalam kubur? Sedangkan Yesus itu selamat Natal karena Yesus masih hidup. Nggak salah dong, beda dengan kalian itu. Masa
Beda jauh langit dan bumi. Ya. Beda. Natal itu Yesus masih hidup sampai sekarang. Dan akan datang untuk kedua kali. Lah Maulud Nabi, gimana nyanyinya? Selamat metong, selamat meninggoy. Ikut-ikut orang Kristen loh. Yang membolehkan, sebagian ulama lain membolehkan umat Islam untuk mengucapkan selamat Natal sebagai bentuk berkata dan berbuat baik kepada sesama manusia. Wa qulu linnasi husna. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Surat kedua ayat 83. Boleh ngucapin selamat Natal. Kenapa? Yesus sampai sekarang masih hidup. Wassalamu ala yaumu wulidtu wa yauma amutu wa yauma uba'atsu hayya. Naik hidup. Lama mat turun ngek. Beda jauh. Turun ke dalam kubur nggak bangkit-bangkit sampai sekarang. Makanya jangan berantem sama saya. Dan bertutur katalah, Allah juga berfirman, la yadnhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yakhrujukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Surat Mumtahanah 60 ayat 8. Boleh dong. MUI ini memang lembaga negara di Indonesia yang menjadi simbol ketidaktenangan umat Islam di Indonesia. Giliran disuruh kasih jawaban nggak beres. Nggak ada yang bagus di Indonesia itu. Yang agak-agak baik ya NU, ya Muhammadiyah lah lumayan. Selamat Natal, pantas lah. Selamat ulang tahun Nabi, ngek dalam kubur, nggak bangkit-bangkit. Yesus kubur kosong, dia sudah naik ke langit. Tinggal kain kafan. Bahwa kain kafan itu adalah barang duniawi. Tetapi Yesus naik ke langit, murid-murid melihat, bertemu masih 40 hari lagi. Setelah kebangkitannya dari kubur, hidup dengan murid-muridnya 40 hari. Muhammad begitu ngek, diharapkan hidup lagi 3 hari baru dikubur. Meninggal hari Senin, Selasa, Rabu dikubur, Kamis baru dikubur 3 hari kemudian. Saudara-saudara, ucapan Natal dari seorang Muslim kepada orang yang beragama Kristiani adalah bagian dari berkata dan berbuat baik kepada sesama manusia. Kata yang membolehkan. Sejalan dengan hal di atas, argumen lain yang digunakan untuk kebolehkan mengucapkan Natal adalah fatwa bahwa Nabi Isa mengucapkan selamat atas kelahirannya dalam Quran yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu surat ke-19 ayat 33. Selamat semoga dilimpahkan kepadaku
pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Kita tahu bahwa arti literal Natal adalah kelahiran, dan ayat di atas secara literal menunjuk bagaimana Isa Al-Masih mengucap selamat dan keselamatan untuk kelahirannya sendiri. Oleh karenanya sebagian ulama membolehkan ucapan selamat Natal asalkan ucapan tersebut harus dibarengi dengan keyakinan bahwa Natal Isa Al-Masih yang terlahir ke dunia itu adalah salah satu nabi. Masa nabi nggak boleh? Gitu. Giliran Maulud Nabi boleh, giliran ini nggak boleh. Dan ia berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi. Maryam ayat 30. Dalam akidah seorang muslim jelas bahwa Nabi Isa adalah seorang nabi, bukan Tuhan. Maka ucapan selamat Natal diucapkan seorang muslim hanyalah perkataan untuk menghargai umat Kristiani dengan tujuan untuk menjaga kerukunan, bukan sebagai bentuk pengakuan terhadap keyakinan mereka. Jadi sejak almarhum Buya Hamka, dialah yang memimpin membuat fatwa haram mengucapkan selamat Natal ini. Ya, Tuhan mengampuni dosamu, Hamka. Dan para ulama-ulama selanjutnya tidak mau memperbaiki fatwa jahat ini. Fatwa ini telah membuat bangsa Indonesia terpuruk dalam ketidaktenangan, ketidaktentraman di dalam hidup bernegara, beragama, berbangsa. Ini sangat mengganggu perjuangan kita menyatukan bangsa. Pandangan MUI hanya ormas, tidak bisa dijadikan hukum positif bagi Indonesia, dan MUI sebagai ormas tidak memiliki jemaat. Bahkan MUI hanya menimbulkan keributan sepanjang berdirinya, yaitu sejak 1985. Saya masih SMA ketika Buya Hamka mengeluarkan fatwa yang sangat radikal waktu itu. Tetapi oleh waktu itu Menteri Pendidikan itu M. Yusuf, itu Hamka itu digampar oleh M. Yusuf, Menteri Pendidikan, karena bertentangan dengan M. Yusuf. Saya tahu persis karena waktu itu bapak saya punya majalah Suara Masjid. Nah, MUI pusat sendiri belum pernah mengeluarkan ketetapan bahwa fatwa tentang hukumnya memberikan tahniah, ucapan selamat Natal kepada umat Kristen yang merayakannya, sehingga MUI mengembalikan masalah ini kepada umat Islam setelah keluar fatwa yang lama. Bagaimana menurut Habib Umar? Tidak ada salahnya mengucapkan selamat Natal, selamat tidak menyiratkan pengertian dan mengakui Trinitas, kata Habib Umar. Tetapi Habib Rizik ini sangat menghina karena orang ini benar-benar tidak berakal dan bermoral bagus. Habib Rizik jangan diikutin karena dia sudah rungkat nasabnya, tidak berani tes DNA. Ya, dan Rizik ini adalah perusak umat Islam, sepanjang congornya itu nggak bagus. Bagaimana saran saya? Silakan aja mengamalkan pendapat yang diyakini terkait hukum mengucapkan selamat Natal tanpa harus sibuk saling menyalahkan dan membenarkan. Ya, terima kasih saudara-saudara yang di YouTube. Berhenti dulu. Tuhan Yesus memberkati. Yang di